Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan bro dan sis semuanya. Untuk video kali ini, Sarmin akan mereview sebuah produk terbaru dari Nutrilite, yaitu Eye Defense. Apa itu Eye Defense? Yaitu ada sebuah produk dari Nutrilite yang tentang imunitas, ya sistem imun. Bahkan seorang superhero pun perlu peran pendukung, ya support, supaya superhero ini tetap bisa berfungsi atau berkemampuan dengan yang sangat baik. Nah, sistem imun kita juga yang dalam tubuh perlu sebuah support supaya tetap dapat bekerja dengan maksimal. Yuk kita simak ya. Untuk di tahun 2012 ini, menurut National Health, selama 20 tahun terakhir ini, gejala penyakit asma melonjak dari 4,2% menjadi 5,4%. Dan 1 dari 22 orang di Indonesia itu menderita asma. Itu menurut Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018, menurut Deskesdas, ada 57,5% orang yang mengalami kambuhan asma dalam 12 bulan terakhir. Nah, jadi penyakit asma itu sangat meningkat drastis selama 20 tahun terakhir ini ya. Nah, tahukah berarti semuanya, prevalensi pengidap pneumonia itu adalah penyakit saluran nafas ya, berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau nakes di Indonesia terus meningkat. Dari tahun 2013 sampai tahun 2018 itu telah meningkat 0,4%. Dari 1,6% meningkat menjadi 2,0%. Terus meningkat terus. Karena penyakit saluran pernafasan itu banyak faktornya. Apalagi di saat-saat sekarang yang pandemi terus berlanjut terus, yang belum selesai. Nah, dari tahun 2022 bulan 8 tanggal 17 itu sudah ada 52.000 lebih kasus aktif mengenai virus corona. Jadi tetap ada saja. Oke. Karena di Indonesia itu adalah iklim tropis, itu jadi sangat-sangat berdampak pada kesehatan kita. Apalagi yang sekarang ini sudah memasuki penghujung tahun, ya sudah hampir masuk ke bulan Oktober. Sampai bulan April itu adalah curah hujan yang sangat tinggi. Jadi bisa mengakibatkan kasus influenza yang meningkat. Jadi harus kita sedia payungnya sebelum hujan. Jadi kita harus meningkatkan dulu sistem imun kita supaya nanti pada saat musim penghujan kita sudah aman. Jadi superhero dalam tubuh kita sudah ada supportnya. Jadi seperti kita ketahui, istilah yang sangat populer itu mencegah lebih baik daripada mengobati, atau menyediakan payung terlebih dahulu sebelum hujan. Jadi sebelum kita kebasahan, kita sudah harus menyediakan payung. Nah, di tubuh kita juga harus optimalkan imunitas terlebih dahulu ya sebelum kita tumbang. Apa itu imunitas? Imunitas biasa sering kita sebut dengan daya tahan tubuh. Jadi seseorang itu daya tahan tubuhnya kuat atau tidak tergantung pada sistem imunitasnya. Jadi imunitas itu berfungsi untuk mempertahankan tubuh dari serangan asing seperti virus, bakteri, parasit, dan sebagainya. Juga bisa menghilangkan jaringan atau sel mati yang rusak. Juga mengenali atau menghilangkan sel yang abnormal. Jadi terdapat beberapa macam sistem imun dalam tubuh kita. Jadi ada 3 strategi dalam sistem imun kita atau 3 tahap pertahanan dalam sistem imun kita. Pertahanan pertama itu disebut dengan perlindungan luar. Itu bertindak sebagai perisai seperti dinding di garis pertahanan lapisan pertama. Contohnya kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan, bulu mata, dan rambut pada tubuh. Adalah perlindungan luar, bagian terluar dari tubuh kita. Itu disebut dengan bagian pertahanan tubuh terluar. Kemudian yang kedua adalah imunitas bawaan atau innate immunity system. Itu bisa contohnya sel darah putih.
bisa memberikan respon imun alami yang ada sejak lahir. Kemudian yang ketiga adalah imunitas adaptif. Itu contohnya limfosit B dan limfosit T. Disebut dengan pertahanan ketiga yang memiliki kemampuan memori kekebalan. Jadi kalau sudah ada sampai masuk ke sistem pertahanan ketiga, sudah ada memorinya. Jadi bisa membantu mengatasinya. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan sistem imun kita? Yang pertama itu harus olahraga secara teratur, ya, olahraga secara teratur. Ada orang mengatakan saya sudah rutin mengerjakan tugas rumah, itu tidak termasuk olahraga. Olahraga yang baik adalah kegiatan yang terus-menerus minimal selama 30 menit tanpa jeda. Boleh ringan, boleh agak sedang, dan bahkan lebih berat tergantung kondisi tubuh. Itulah baru disebut dengan olahraga. Jadi kalau kita kerjakan pekerjaan rumah tangga, kadang ada berdiri sebentar, kadang ada duduk sebentar, istirahat, itu bukan termasuk olahraga. Kemudian yang kedua, cara optimalkan sistem imun adalah dengan menjaga hidrasi. Jadi dengan kita mengkonsumsi air yang cukup. Yang ketiga, cukup tidur dan mengelola stres. Selanjutnya, cara optimal adalah mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Dan yang selanjutnya adalah tidak konsumsi alkohol dan merokok. Juga yang paling penting, kita harus menginput tubuh kita supaya optimal sistem imun kita adalah dengan suplemen yang berkualitas. Itulah cara optimal untuk meningkatkan sistem imun kita. Nah, kita coba ya menelaah satu persatu. Olahraga, itu minimal harus ada durasi 150 menit dengan frekuensi 3-5 kali setiap minggunya untuk orang dewasa. Setiap minggunya 3-5 kali untuk orang dewasa. Ini tergantung bagaimana kondisi tubuh kita, bagaimana olahraga yang bisa kita ambil. Jadi apa manfaatnya? Itu bisa menjaga kesehatan metabolik kita supaya kita tidak mudah sistem pergerakan kita tidak mudah kendor gitu ya. Jadi metabolik kita lebih tersehat. Kemudian fungsi kardiovaskular dan juga menguatkan otot kita. Kesehatan mental. Olahraga yang cukup, maka mental kita juga akan sehat. Dan juga bisa meningkatkan imunitas karena menstimulasi sel NK, sel T, neutrofil, dan meningkatkan sitokin antiinflamasi. Kemudian kalau kita melakukan olahraga yang sedang-sedang saja, itu bisa meningkatkan resiko terpapar infeksi dengan yang rendah. Kalau kita lihat ini kurva Z-nya, kalau kita olahraga dengan frekuensi yang moderat atau yang sedang-sedang, bisa meningkatkan resiko terpapar infeksi rendah. Atau dengan kata lain, susah untuk terinfeksi. Kemudian kalau kita yang ekstrim yang tinggi, itu malah tidak direkomendasi karena akan merusak banyak sel-sel tubuh kita karena kita terlalu memaksa. Jadi kita harus dengan yang sedang-sedang saja. Yang penting 150 menit dalam setiap minggu dibagi 3-5 kali untuk orang dewasa. Itulah olahraga yang dianjurkan. Tidur cukup dan berkualitas. Yang namanya berkualitas adalah tidur yang benar-benar tidur. Minimal 7-9 jam seharinya untuk orang dewasa. Yang namanya cukup dan berkualitas itu adalah tidur yang nyenyak. Bukan sebentar-sebentar bangun untuk ke kamar kecil. Itu tidak disebut dengan berkualitas. Jadi harus benar-benar tidur yang nyenyak. Itulah namanya tidur yang sehat. Fungsinya bisa menurunkan hormon stres. Karena kalau kita sudah tidur yang berkualitas, maka hormon stres kita akan lebih stabil. Jadi sehingga bisa menghambat kemampuan sel T untuk membunuh patogen. Juga bisa meningkatkan antibodi tubuh hingga 2 kali lipat sehingga memperkuat respon kekebalan alami. Juga mampu mengoptimalkan sistem kekebalan untuk melawan berbagai infeksi. Jadi tidurlah yang berkualitas. Selanjutnya, jaga asupan cairan kita supaya kita tidak dehidrasi.
dengan minimal 8 gelas air minum. Ini adalah rata-rata per orangnya. Bukan setiap orang itu harus 8 gelas air minum, tetapi disesuaikan dengan tubuh kita sendiri. Bisa dengan rumus berat dari badan kita dalam kilogram dikali antara 30 sampai 33 ml. Itulah cairan yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Jadi mengapa kita perlu asupan cairan yang cukup? Karena lebih dari 90% bagian dari plasma darah adalah air. Jadi kalau tubuh kita cukup cairan, maka tubuh kita akan lebih sehat. Sedangkan kalau kita tidak cukup dengan air atau kita dehidrasi, maka nutrisi yang kita input, kita makan, itu tidak dapat terangkut dengan baik. Itu dia akan tersangkut di perjalanan sampai ke bagian yang dibutuhkan. Dan organ tubuh tidak mendapat nutrisi yang cukup. Karena nutrisi yang diangkut tidak sampai ke tujuannya, maka organ tubuh yang perlu akan sulit mendapatkan nutrisi yang cukup. Sehingga daya tahan tubuh pun melemah. Itulah kalau kita terkena dehidrasi atau tidak cukup minum air yang sewajarnya. Kemudian ini yang susah-susah gampang ya, tidak konsumsi alkohol dan merokok. Jadi paling gampang untuk menghindari alkohol dan merokok adalah mengubah pola hidup kita. Seperti kita ketahui, merokok dan konsumsi alkohol dalam jangka panjang bisa menimbulkan faktor stres metabolik pada sistem kekebalan. Juga bisa meningkatkan kerusakan mitokondria, meningkatkan stres oksidatif, dan menghasilkan fibrosis. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, meningkatkan stres. Jadi banyak orang mengatakan untuk menghindari stres, orang lebih suka meminum alkohol ataupun merokok. Sebenarnya itu tidak ya. Karena kalau kita mengkonsumsi alkohol, kita mungkin sesaat kita bisa menghilangkan stres. Tetapi tubuh kita, sel tubuh kita akan menjadi stres karena termasuk zat-zat alkohol itu. Jadi kita harus menghindari alkohol dan mengurangi rokok dengan cara mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Selanjutnya adalah konsumsi makanan bergizi. Jadi dalam satu piring yang kita makan itu harus ada kombinasi yang baik. Misalnya buah dan sayuran itu harus ada lebih dari setengah porsi atau 3/4 porsi. Kemudian lauk pauknya hanya 1/4 porsi. Makanan pokoknya juga sedikit ya, secuil saja. Jadi buah dan sayuran itu mengandung vitamin dan mineral. Juga ada fitonutrisi dan serat. Sedangkan lauk pauknya ada protein dan lemak, itu adalah makronutrisi. Jadi kalau makanan pokok itu ada karbohidrat. Jadi kita tidak boleh hanya mengkonsumsi buah dan sayuran. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan saya diet sehat, saya hanya mengkonsumsi buah dan sayuran. Ternyata itu tidak benar karena akan kekurangan protein, lemak maupun karbohidrat. Jadi dalam satu porsi yang kita makan harus ada mengandung buah, sayur, lauk pauk, dan makanan pokok. Dan juga kita harus menjaga gula. Itu kita harus ingat G4. Gula kita cukup 4 sendok makan saja per harinya atau setara dengan 50 gram gula. Itu sudah yang maksimal. Sedangkan garam hanya kita ingat G1, cukup 1 sendok teh saja per harinya atau setara dengan 5 gram garam. Kemudian lemak, ini kita ingat L5, itu 5 sendok makan. Mengapa kita perlu lemak? Karena adalah bagian dari makronutrisi. Tubuh juga perlu lemak atau setara dengan 67 gram minyak. Jadi ingat ya, G4, G1, L5. Jadi jangan terbalik-balik. Kemudian, apa sih peran gizi yang kita butuhkan dalam sistem imun? Jadi masing-masing gizi itu akan berfungsi untuk melindungi sistem imun kita. Contohnya vitamin A itu bisa ya melindungi bagian luar ya. Contohnya bisa di bagian kulit dan mukosa. Dengan B6 bisa melindungi pertahanan ketiga.
ya, karena dapat mendukung fungsi dari sistem kekebalan adaptif. B12 bisa melindungi sistem pertahanan 2 dan 3. Vitamin C, pertahanan kedua. Vitamin D, pertahanan kedua. Vitamin E, pertahanan pertama, dan vitamin ketiga. Pertahanan pertama itu adalah bagian kulit kita, membran sel kita ya. Jadi vitamin E bisa untuk menjaga kulit kita sehat sehingga bisa bantu menjaga imun kita. Kemudian kalau untuk yang namanya mineral itu juga berfungsi ya. Contohnya prebiotik itu bisa melindungi pertahanan yang pertama dan kedua. Prebiotik itu bisa membantu menjaga kesehatan usus. Salah satunya adalah garis pertahanan pertama. Kemudian zinc adalah penting untuk kekebalan bawaan dan adaptif ya, sel pertahanan kedua dan ketiga. Selenium ya, itu antioksidan yang sangat kuat untuk membentukkan sel-sel kekebalan bawaan dan adaptif. Jadi sel bagian kedua dan ketiga. Koper atau tembaga ya, itu juga kita bisa meningkatkan sistem pertahanan yang kedua. Holy basil yang kedua dan ketiga dari sistem imun kita. Oke, kita lanjut ya. Jadi nutrisi spesifik yang kita harus menelaah adalah zinc. Itu mikronutrisi yang dibutuhkan untuk terlibat dalam beberapa fungsi fisiologis tubuh kita, seperti untuk membuat protein dan DNA, materi genetik di semua sel. Sumbernya adalah makanan laut atau seafood ya, kemudian hati ayam, kuning telur, daging sapi, kacang hijau, dan buncis. Itu adalah sumber zinc. Jadi angka kecukupan gizi untuk zinc adalah berbeda-beda tergantung jenis kelamin kita. Zinc bagaimana hubungan dengan imunitas? Jadi zinc bisa berperan penting untuk menjaga sistem imun, kemudian mengoptimalkan kerja fagositosis sel imun bawaan, juga membantu pembentukan dan fungsi sel B dan sel T. Yang selanjutnya adalah selenium ya, selenium, nutrisi yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat karena antioksidan yang kuat. Jadi bisa melindungi tubuh kita untuk menjaga supaya kelenjar tiroid kita tetap baik dan menjaga kerusakan tubuh kita akibat radikal bebas dan infeksi. AKG-nya juga berbeda-beda sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Jadi batasannya adalah 200 mikrogram per harinya. Nah, apa hubungannya selenium dan imunitas? Kalau kadar selenium cukup, maka bisa menjaga supaya tubuh kita punya antioksidan. Jadi kalau defisiensi, maka asupan selenium yang buruk mengurangi kekebalan adaptif dan memperburuk peradangan. Juga bisa kalau kita cukup kadar seleniumnya, bisa membantu pembentukan sel T, aktivitas sel NK, dan fungsi sel imun bawaan. Kemudian kalau defisiensi selenium itu bisa terkena infeksi kronis, misalnya HIV ataupun TBC. Dan kalau kita defisiensi selenium, bisa menurunnya status selenium pada lansia sehingga menurunkan imunitas. Kalau kita cukup seleniumnya, maka respon vaksin yang lebih kuat dan kekebalan yang kuat terhadap patogen. Patogen itu adalah sel-sel yang partikel-partikel yang bisa merusak tubuh kita. Patogen itu partikel yang bisa merusak sel tubuh kita ya. Kemudian juga kalau selenium kita cukup, bisa mencegah peradangan pada beberapa jaringan, misalnya paru-paru dan usus. Kemudian kita coba bahas koper atau kita kenal dengan tembaga. Itu adalah mineral yang dibutuhkan untuk tubuh kita tetap sehat. Jadi fungsinya cukup banyak ya, termasuk bisa membuat energi, jaringan ikat, dan pembuluh darah. AKG-nya juga berbeda-beda tergantung usia. Apa kaitannya tembaga dan imunitas? Bisa berfungsi sebagai antioksidan ya, melindungi sel dari kerusakan akibat jumlah radikal bebas yang tidak terkontrol.
Kalau kita dalam tubuh terdapat sedikit saja koper, itu dapat menyebabkan neutropenia, yaitu kekurangan sel darah putih atau neutrofil yang bisa melawan infeksi. Seperti kita ketahui, darah putih adalah sel tubuh alami yang ada dalam tubuh kita sejak kita lahir. Jadi kalau kita kekurangan koper, maka sel darah putih akan kekurangan kinerjanya. Jadi kalau seseorang yang tingkat neutrofilnya lebih rendah, mungkin untuk terserang penyakit menular itu lebih gampang. Dan yang selanjutnya adalah Holy Basil, yang kita kenal juga sebagai tulsi, yang berpotensi baik untuk kesehatan tubuh. Tanaman ini berkerabat atau ada keluarga dengan kemangi dan basil, dan sering dicampurkan ke dalam masakan. Holy Basil, ya. Jadi bisa satu rumpun dengan kemangi. Manfaat Holy Basil itu sebagai antioksidan yang bisa mendukung kesehatan jantung, menjaga stamina tubuh, dan mendukung daya tahan tubuh. Kemudian juga bisa menjaga kesehatan pencernaan dan lambung, menjaga kesehatan sistem pernafasan, memiliki efek neuroprotektif. Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari semua nutrisi esensial yang saya sebutkan tadi di atas, serahkanlah pada ahlinya, yaitu Nutrilite Eye Defense, yaitu produk suplemen kesehatan yang didukung dengan inovasi, pakar kesehatan, dan asalnya jelas. Itu kombinasi unik dari beberapa nutrisi esensial untuk tubuh, seperti ada zinc, ada selenium, ada koper, dan dilengkapi Holy Basil. Juga ditambahkan citrus bioflavonoid yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Itulah Nutrilite Eye Defense. Di tubuh kita perlu zinc, selenium, koper, Holy Basil, dan citrus bioflavonoid. Zinc itu untuk menjaga sistem imun, kita perlu 10 mg. Sedangkan selenium itu dan koper berfungsi untuk sistem imun dan mendukung pembentukan sel imun. Selenium kita cukup butuhkan 25 mikrogram, koper 0,2 mg. Sedangkan Holy Basil bisa mendukung sistem imun tubuh yang sehat dan mencegah stres oksidatif. Kita butuhkan 200 mg. Sedangkan citrus bioflavonoid adalah sebuah antioksidan yang menyediakan fitonutrisi pendukung untuk kesehatan tubuh. Kita perlu 50 mg. Jadi anjuran dikonsumsi adalah 2 tablet setiap hari setelah makan. Keunggulannya bisa untuk orang vegetarian dan nyaman di lambung. Dan bahan bakunya terpercaya. Itu adalah ditanam di ladang pertanian bersertifikat Nutrisert. Kita coba lihat ya, asalnya jelas dari tahapan di balik label Nutrilite. Ada 9 tahapannya. Ya, dari pemilihan benih, bibit, kemudian ditanam, kemudian dipanen, kemudian diproduksi, diproses, diekstrasi, kemudian dikemas, dan sampailah ke tangan kita. Jadi semuanya ada 9 tahap. Semuanya dicatat dengan baik-baik. Kalau untuk lebih jelasnya di balik label Nutrilite ini bisa berhasil lihat di video-video sebelumnya. Ada judulnya di balik label Nutrilite. Ada dijelaskan lebih terperinci mengenai setiap tahapnya. Yang pastinya setiap produk dari Nutrilite ada termasuk dalam kategori di balik label Nutrilite ini. 9 tahap itu semua dicatat dengan baik-baiknya. Jadi coba kita bandingkan ya, mengapa kita harus memilih Nutrilite Eye Defense. Itu karena mengandung tipe termasuk zinc gluconate. Oke. Kemudian kalau blend A, blend B, blend C, dan blend D itu adalah berbeda-beda. Kadarnya walaupun Nutrilite Eye Defense sedikit zincnya, tetapi ada dikombinasikan dengan yang lain-lainnya. Ya, ada koper, selenium, Holy Basil, ada citrus ekstrak. Sedangkan
brand yang lainnya tidak segitu lengkap. Jadi hanya ada zinc doang. Oke. Kemudian keunggulan yang lainnya adalah non-GMO, juga vegetarian, tanpa 4P. 4P adalah pengawet, manis, pewarna, dan satu lagi 4P. Sorry, saya lupa ya, mungkin nanti akan saya tambahkan di video-video berikutnya. Pemanis, pengawet, pewarna. Kemudian ada gluten free, halal. Oke. Kemudian juga tersedia dalam kemasan yang cukup ya, stabil ya, 60 tablet. Kalau untuk 1 hari 2 tablet itu cukup dalam 1 bulan. Kemudian selain kita konsumsi iDefense, kita juga bisa menambahkan Trio Foundational ditambah dengan Body Key. Kalau untuk perlindungan luar, kita bisa mengkonsumsi high fiber, kemudian Wisdom E. Kemudian kalau untuk perlindungan kedua, imunitas bawaan, bisa kita konsumsi Biosi, Phyto Powder, iDefense. Kemudian kalau untuk perlindungan ketiga, imunitas adaptif, itu kita bisa konsumsi vitamin E atau Wisdom E, Phyto Powder, dan iDefense. Oke, demikianlah mereview produk terbaru dari Nutrilite, yaitu Nutrilite iDefense dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi produsen semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.